sholat. Bapak Ibu, tentu kita semua ini pernah melaksanakan perjalanan, Pak ya, safar kalau bahasa Arabnya, melaksanakan perjalanan atau safari. Ya. Maka dalam hal perjalanan ini, untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah, kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, ya. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang bab jamak dan qasar sholat. Jadi, yang pertama Bapak Ibu, apa yang dimaksud jamak sholat? Nah, ini perlu juga kita pahami ya. Jamak sholat itu artinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, yang boleh dijamak itu adalah sholat zuhur dengan asar, ya, kemudian maghrib dengan isya. Jadi ya. Nah kemudian qasar juga begitu. Ya. Kalau qasar dia meringkas. Nah, meringkas sholat, misalnya yang 4 jadi 2. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun tidak semua orang boleh melakukan jamak. Tidak semua orang boleh melakukan qasar sholat. Lantas siapa-siapa saja yang boleh melaksanakan jamak sholat dan qasar sholat? Nah, ini kan perlu tahu juga kita kan Pak Bu. Nah, dalam hal ini menjamak sholat itu diperbolehkan yang pertama adalah bagi orang yang sedang melakukan safari atau melakukan perjalanan, atau istilah kita sering mengatakan musafir. Nah, ini ya. Atau menempuh perjalanan. Nah, musafir ini juga dari kalangan mayoritas ulama Syafi'i ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Ketentuan-ketentuan bolehnya melakukan sholat jamaah. Itu dia. Nah, dalam hal ini hadis Nabi SAW dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW ketika berada di perang Tabuk saat matahari tergelincir sudah tiba waktu zuhur, sebelum beliau berangkat maka beliau menggabungkan antara sholat zuhur dengan asar. Tetapi ketika berangkat sebelum matahari tergelincir, belum masuk waktu zuhur maksudnya, maka beliau menunda sholat zuhur sehingga beliau singgah untuk sholat asar bersama zuhur pas waktu sholat asar. Kemudian sholat maghrib juga beliau lakukan seperti itu, yaitu jika matahari tenggelam sebelum beliau berangkat, maka beliau menggabungkan antara sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Tetapi jika beliau berangkat sebelum matahari tenggelam, maka beliau menunda sholat maghrib sehingga beliau singgah untuk sholat isya. Lalu beliau menggabungkan antara keduanya, sholat maghrib dan sholat isya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan terperinci. Ini satu hadis, salah satu hadis menjadi dasar diperbolehkannya kita melakukan jamak sholat jika kita melakukan perjalanan. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan jarak, ya, terkait dengan jarak, apakah boleh misalnya begini, kita melakukan perjalanan, namanya safar ya, perjalanan dari rumah ke Pajak Oras, ini kan safar juga ya.
bukan perjalanan ini. Boleh nggak kira-kira pas kebetulan di sini belum masuk zuhur, kita berangkat aja sampai pajak horas, nanti kita sholat zuhur sama asar, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Ada aturan mainnya ketika kita mau melaksanakan jamak sholat kita. Nah, terkait dengan jarak, ya, terkait dengan jarak safar ataupun perjalanan, ini menurut ulama Syafi'iyah diperbolehkannya kita menjamak sholat apabila kita menempuh perjalanan 48 mil. Kalau istilah kilometernya, ada yang berpendapat 85 km, ada berpendapat 88, sekian kilometer. Nah, inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Dan hadisnya adalah dahulu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengqashar sholat dan tidak berpuasa ketika bersafar menempuh perjalanan 4 barid atau 4 burud. 4 burud itu sama dengan 16 parsah. Kalau istilah hitungan kita kurang lebih sekitar 85 atau 8 sampai 89 km. Inilah dia. Nah, itu jarak yang boleh. Jadi kalau kita umpamakan Siantar ke Medan kira-kira berapa kilometer? 100 ya. Kira-kira sekitar 90 sampai 100 km ya. Maka kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan atau safar, kita sebagai musafir dari Siantar ke Medan itu udah boleh kalau terkait dengan jarak waktu. Misalnya kita berangkat sebelum zuhur, katakan jam 11 dari sini, terus kemudian sampai ke tebing. Supaya mengejar waktu ini, katakanlah sini ke Pekanbaru, misalnya Siantar Pekanbaru, itu kita bisa menjamak nanti ketemu di waktu asar, kita berarti sholat jamak akhir, sholat zuhur dulu 4 rakaat, baru sholat asar 4 rakaat. Kalau kita mau sholat jamak, namanya jamak akhir. Tapi kalau kita mau jamak qashar, kita ringkas 2 zuhur 2 asar, ya kan? Nah, kemudian kalau perjalanan Pekanbaru itu 1 hari 1 malam normal ya. Masuk lanjut kita perjalanan, dapat lagi masjid, ketemu di waktu maghrib, kita jamak lagi, jamak takdim. Nah, di sini ya, kalau misalnya maghrib itu nggak boleh dijamak, tetap 3 rakaat ya. Nggak boleh diqashar ya, nggak boleh diqashar, tetap 3 rakaat. Kemudian selesai kita sholat maghrib, sengaja aku, kalau kapan bahasa Arabnya, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat jamak takdim bersama sholat isya, karena Allah Akbar dalam hati. Sholat maghrib 3 rakaat, selesai sholat maghrib, nggak usah kita zikir, nggak usah kita doa, langsung berdiri, langsung menyegerakan diri. Lanjut di waktu itu juga kita melaksanakan sholat isya. Kalau kita tadi niatnya sholat jamaah aja, nggak pakai qashar, sholat isya ini kita lakukan 4 rakaat. Sengaja aku sholat isya 4 rakaat, jamak takdim dengan sholat maghrib, karena Allah sholat seperti biasa. Nah, itu dia. Itu terkait dengan jarak ya. Jaraknya itu ada beberapa pendapat, cuman yang lebih rojih ya, yang lebih populer di kalangan Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki itu 48 mil atau 16 parsah atau
turbulensi antar medan sudah boleh kita jamak. Tapi menjamaknya ini, sholatnya ini ketika kita masih dalam perjalanan, gitu. Kalau kita sudah sampai ke tujuan, nggak boleh lagi menjamaknya. Gitu juga pulang. Kalau seandainya kita sudah pulang, nanti aja lah sampai rumah jamak sholat, nggak bisa. Karena judulnya itu safar, perjalanan. Artinya sholatnya itu mesti di sela-sela perjalanan, dalam proses perjalanan. Itulah namanya jamak. Nah kemudian yang kedua, selain orang musafir yang diperbolehkan menjamak sholat itu adalah orang yang sakit parah. Orang yang sakit parah ini sehingga tidak memungkinkan untuk berdiri atau duduk, bahkan kondisinya sangat lemah untuk digerakkan, boleh dia jamak sholatnya di tempat pembaringannya, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Ya, ini dia. Yang kedua, orang yang sakit yang memang kondisinya lemah. Nah kemudian yang ketiga, yang dibolehkan menjamak itu adalah orang yang uzur karena kebutuhan mendesak. Misalnya mau melaksanakan operasi, ya, diperkirakan operasinya memakan waktu katakanlah 5 jam misal. Berarti kalau 5 jam atau 6 jam lah bilang ya, dikhawatirkan antara zuhur ke asar habis waktunya, maka sebelum dianya operasi, naik operasi, katakanlah operasinya misalnya jam 1, siapnya jam 7 misalnya, kan terlewat nih asarnya. Maka waktu zuhur katakan setengah 1, dia masih bisa sempat jamak takdim untuk melaksanakan sholat jamak zuhur dengan asar. Di maghribnya selesai operasinya, kalau dia mau melanjutkan mau sholat lagi jam 7 kan sudah agak lewat lah maghrib ya, diakhirkan di isya, maka dia bisa melaksanakan jamak takhir di waktu sholat isya. Ketika misalnya dia ada kebutuhan mendesak seperti misal operasi atau mau melakukan pemeriksaan cek kesehatan misalnya. Nah kemudian yang keempat yang boleh menjamak sholatnya itu adalah jamaah haji yang hendak ke Muzdalifah. Dalam hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah pada haji wada. Ini bagi jemaah haji. Mungkin kalau ada di antara kita bapak atau ibu yang sudah berangkat ke sana pasti sudah pernah melaksanakan jamaah ya, dengan sholat ya. Nah kemudian yang berikutnya boleh kita jamak itu ketika misalnya terjadi hujan yang sangat lebat, yang kita khawatirkan ketika kita mau datang lagi ke masjid kita nggak mampu untuk datang karena hujan badai, yang hujan deras, maka di waktu maghrib itu boleh kita jamak. Tapi ini jarang ya, jarang. Walaupun ada juga dasar dalilnya dari Nabi bahwa Rasulullah SAW dari Nabi bahwa Abdullah bin Umar apabila para pemimpin melakukan jamak antara maghrib dan isya ketika hujan, beliau ikut menjamak bersama mereka. Dan Rasulullah juga pernah melakukan hal ini ketika terjadi hujan deras, hujan angin, maka dilaksanakanlah sholat jamak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam pelaksanaan sholat ini sama seperti sholat biasa bacaan-bacaannya. Hanya saja kalau misalnya kita melaksanakan sholat jamak, bukan qasar ya, jamak aja. Ada juga jamak qasar ya. Kalau kita melaksanakan jamak saja, katakan kita melaksanakan perjalanan ini ya, safari ke Medan misalnya. Kita berangkatnya jam 11 belum masuk waktu zuhur,
kira-kira pas azan zuhur, barulah di situ kita sholat jamaah takhir, jamaah takdim. Ya, jamaah takdim. Jamaah takdim itu adalah sholat menggabungkan dua sholat di awal waktu, namanya jamaah takdim. Bagaimana caranya? Pertama, kita lakukan dulu sholat zuhurnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an bil asri jam'an taqdim lillahi ta'ala. Kalau kita sholat sendiri, kalau kita rombongan misalnya satu keluarga, boleh sholat berjamaah dengan niat jamaah takdim. Tapi kalau misalnya kita niat sholat jamaah takdim maupun jamaah takhir, kita nggak bisa ikut sholat jamaah dengan orang tempatan, karena niatnya sudah berbeda ya. Ya, misalnya kita sholat sehingga ke masjid tebing tadinya, sehingga ke tebing di masjid tebing, masjid agung. Itu kan di awal waktu jamaah takdim dari Pak ya. Kemudian mereka sholat sholat fardu biasa, bukan jamaah. Maka kemudian kita datang di belakang, boleh kita niatnya jamaah. Tapi kalau seandainya kita mau sholat biasa aja, ya monggo, nggak kita jamaah silakan aja. Persoalan jamaah ini kan Allah ingin memudahkan kita dengan urusan kita. Nah, satu lagi di garis bawahi, kita yang melakukan perjalanan ini, yang melakukan safar ini bukan untuk maksiat, ya, bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk maslahat, hal-hal yang baik. Ya, kalau kita niatnya dari Siantar mau ke Medan, niat kita mau merampok, terus sampai ke tebing kita sholat jamaah, itu nggak betul, nggak boleh, karena niatnya bukan maslahat ya, niatnya adalah nggak baik, bermaksiat, ada yang mau merampok ya. Atau kita mau mabuk ke klub di Medan sana misalnya, sehingga ke masjid sholat jamaah, sementara yang mau kita tuju ini perbuatan maksiat, ini nggak betul. Tapi kalau ada urusan keluarga atau misalnya mau belanja, kita berdagang, belanjanya harus ke Medan, monggo silakan. Tapi tadi tidak bisa ikut jamaah dengan jamaah sholat fardu biasa. Ya, kita melaksanakan sholat sendiri, atau misalnya kita ada teman rombongan, kita sholat dengan teman rombongan kita dengan niat yang sama, itu boleh. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya selesai sholat itu tadi 4 rakaat, sengaja aku dalam hati ada, kalau apa nih bahasa Arabnya dalam hati, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat, ya, dengan jamaah takdim, sholat jamaah takdim dengan sholat asar karena Allah Ta'ala Allah Akbar. Cara bacanya berikutnya sama seperti sholat pada umumnya. Doa kita, Al-Fatihah, ayat pendek, rukuk dan sebagainya itu sama. Selesai 4 rakaat itu Bapak Ibu langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah zikir bersama lagi, harus disegerakan berdiri langsung. Baru di waktu itu juga, walaupun sholat asar belum tiba waktunya, kita langsung sholat asar. Sengaja aku sholat asar, ya, 4 rakaat menghadap kiblat, jamak dengan sholat zuhur, jamak takdim karena Allah Ta'ala Allah Akbar, sholat 4 rakaat. Maka kemudian setelah selesai sholat 4 rakaat, pas begitu masuk asar, waktu asar, kita nggak usah sholat asar lagi, namanya udah dijamak tadi kan, di waktu zuhur. Ya udah selesai kewajiban kita untuk melaksanakan sholat asar di waktu asar. Tapi kalau seandainya misalnya mengejar buru waktu, perjalanannya agak jauh, kita akhirkan seperti yang saya contohkan tadi untuk perjalanan Pekanbaru, supaya jangan bolak-balik berhentinya cepat kali. Udah di waktu asar aja kita nanti sholat jamaahnya, ya.
boleh, namanya jamak takhir. Ya. Bagaimana caranya? Sholat zuhurnya dulu dikerjakan, walaupun waktu pelaksanaannya di sholat asar. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, jamak takhir dengan sholat zuhur. Lanjut dari perjalanan sampai di satu titik ketemu azan maghrib, kita mau mentakdimkan, mau jamak takdim kita Bapak Ibu, singgah di masjid pas waktu sholat maghrib, boleh kita laksanakan sekaligus jamak sholat isya. Tapi kalau misalnya maghrib itu tidak dikurangi rakaatnya, tetap 3. Ini pun kan tadi tetap 4 karena jamak judulnya. Ya. Sholli fardhu maghribi salat rakaatin mustaqbilal qiblati majmu'an bil isya'i jam'an taqdim lillahi ta'ala. Salat 3 rakaat sama seperti salat kita maghrib, kemudian selesai itu berdiri langsung. Setelah itu baru salat isya. Sholli fardhu isya'i arba'an rakaatin mustaqbilal qiblati majmu'an bil maghribi jam'an taqdim lillahi ta'ala. Allah. Kalau kita mau meneruskan perjalanan tadi maghrib kita nggak singgah, kita singgahnya di waktu isya, maka nama sholatnya apa? Jamak takhir. Kalau yang awal takdim, yang akhir takhir. Maka di saat waktu sholat isya tiba, berhentilah perjalanan kita. Kemudian kita melaksanakan sholat maghrib dulu, walaupun pada waktu itu kita melaksanakan di waktu sholat isya. Usolli fardhu maghribi salat rakaatin mustaqbilal qiblati majmu'an bil isya'i jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu akbar. 3 rakaat. Setelah itu kita berdiri lagi, kemudian niat sholat isya. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an bil isya'i jam'an takhir fardhu lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, ini kalau kita berbicara tentang sholat jamak. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang sholat qashar, ini lebih ringan lagi Bapak Ibu. Kalau jamak tadi, jamak takdim maupun takhir kan kita tidak mengurangi rakaat, ya kan? Tidak mengurangi rakaat. Yang kita lakukan memajukan satu waktu atau memundurkan satu waktu. Kalau kita memajukan satu waktu, namanya jamak takdim. Zuhur asar dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kalau jamak takhir, zuhur asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Jumlah rakaatnya tetap 4 rakaat. Pelaksanaannya mau dimanapun waktu sholat itu tetap urutannya sholat yang pertama dulu dilakukan. Sholat zuhur dulu, sama seperti maghrib. Kalau kita lakukan di waktu maghrib, maka sholatnya namanya jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu isya, maka nama sholatnya jamak takhir. Rakaatnya tidak dikurangi. Maghrib tetap 3, isya tetap 4. Tapi kalau subuh ke zuhur tidak boleh dijamak, ya, karena yang boleh dijamak itu baik jamak aja maupun jamak qashar itu zuhur, asar, maghrib dan isya. Tapi kalau Jumat nggak boleh ya. Jumat itu nggak bisa dijamak dengan asar. Misalnya kita perjalanan pas di hari Jumat, maka wajib bagi laki-laki itu melaksanakan berhenti pada perjalanannya, laksanakan dulu sholat Jumat. Kemudian di asar tetap laksanakan sholat asar, karena nggak ada jamak Jumat dan jamak asar, yang ada itu zuhur dan asar. Itu dia. Nah, kemudian ada lagi yang lebih dimudahkan Allah dalam urusan persoalan sholat dalam perjalanan ini.
Kali ini berbicara tentang qasar atau jamak qasar. Ya, kalau qasar itu meringkas yang 4 jadi 2. Misalnya sholat zuhur 4, kita sholatnya jadi tinggal 2 rakaat aja. Asar 4, sholatnya tinggal 2. Maghrib tidak ada qasar, jangan 3 di korting separuh jadi 1,5 rakaat, nggak ada, ya kan? Kalau maghrib tetap 3 rakaat, kemudian isya baru 2 rakaat. Nah, Bapak Ibu, dalam hal jamak qasar ini di dalam surah An-Nisa ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinahumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina." Dan apabila kamu berpergian, apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa bagi kamu untuk mengqasar sholat kamu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini memberikan penjelasan, ini kalamullah, ini firman Allah, memberikan kemudahan bagi kita apabila kita ingin berpergian dengan kategori jarak 85 km dari itu, maka boleh bagi kita untuk mengqasar. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini hukumnya sunnah muakkad, lebih utama. Jadi, walaupun tidak salah juga ketika kita melaksanakan sholat seperti biasa. Kita nggak ngerti sholat jamak, nggak ngerti sholat qasar. Ya udah, mau perjalanan di Siantar Medan, kebetulan mobil-mobil sendiri, kendaraan sendiri, begitu dapat masjid, waktu sholat zuhur berhenti sholat zuhur, ikut jamaah sholat zuhur di masjid itu ya mau aja, ya boleh-boleh aja. Ketemu lagi asar, singgah lagi sholat asar lagi, ya boleh-boleh aja. Tapi inilah upaya Allah untuk memberikan keringanan, memudahkan hambanya dalam urusan ibadah, supaya jangan repot-repot buat kayak gini aja. Kira-kira gitulah kalau bahasa kita ya. Supaya kalian jangan repot, kata Allah, udah kubolehkan sama kalian kalau perjalanan kalian kira-kira 85 km, supaya nggak bolak-balik berhenti kalian, udah sholat qasar aja. Nah, kira-kira kalau bahasa kita gitulah. Nah kalau jamak qasar ini, qasar itu artinya meringkas. Ya. Kalau tadi jamak itu menggabungkan, rokaatnya tetap sesuai dengan rokaat sholatnya. Kalau qasar ini rokaatnya diringkas, yang 4 jadi 2. Nah, yang 3 tetap 3. Itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kalau misalnya kita mau melaksanakan sholat jamak qasar, bedanya di niat sama di rakaat. Kalau jamak qasar misalnya kita melakukan jamak qasar, jamak takdim di waktu zuhur, ya. Sengaja aku sholat zuhur jamak qasar dengan sholat asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, dalam hati ada, kalau payah menghafal lapas niat dalam bahasa Arabnya, dalam hati aja. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak qasar dengan sholat asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Sholatnya 2 rakaat aja, kayak sholat subuh, kayak sholat sunnah. Ya, nah, selesai 2 rakaat, berdiri langsung, niat lagi sholat asar. Sengaja aku sholat asar 2 rakaat jamak takdim dengan sholat zuhur qasar karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, 2 rakaat. Sama seperti sholat pada umumnya. Selesai itu ya udah selesai kewajiban kita melaksanakan sholat
zuhur dan asar. Nah begitu maghrib, kalau maghrib nggak bisa diringkas jadi 1,5 rakaat ya, tetap 3. Sholli fardhu maghribi salat rakaatin ya. Jam'an takdim bil isya'i qasran bilaika Allahu Akbar 3 rakaat. Kemudian setelah itu sholat isya 2 rakaat. Usolli fardhu isya'i raka'ataini. Kalau pakai mustaqbilan silakan mustaqbilal kiblati majmu'an bil isya'i jam'an takdim qasran bilaika Allahu Akbar. Rakaat 2 rakaat laksanakan. Kalau misalnya kita mau melakukannya di akhir, maka takdimnya diganti takhir. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Kira-kira kalau memilih yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kalau saya pilih yang 2 aja, lebih ringkas kan. Nah, ini sering misalnya kita perjalanan entah kemana lah ya. Jangan sampai kita tinggalkan kewajiban sholat ini. Saking perhatiannya Allah sama kita, untuk urusan sholat aja pun dimudahkan sama Allah. Udah nggak usah repot-repot, aturan 4 jadi 2. Nah, kira-kira kayak gitulah alasannya. Oke Bapak Ibu, mungkin penjelasan saya persoalan sholat jamaah ini sampai di sini dulu. Ada mungkin pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Mendesak ya, karena ada kebutuhan mendesak, karena kondisional. Tapi kalau memang memungkinkan untuk kita tinggalkan sebentar, kita kan kadang gini, nunggu antrian, masih lama ini giliranku, udah masuk sholat zuhur, tinggal dulu sholat zuhur lah dulu aku. Nah, di situ kan perlu memang kebijaksanaan dari diri kita juga mengatur waktunya itu. Apalagi contoh menerima sembako, bantuan atau menerima vaksin yang begitu berjubel ya, tanah lapang itu dari mulai jam 10 sampai jam 6 baru siap. Nah, kita bisa kita agak-agak, nomor pun mesti 400, sementara yang dipanggil mesti 40. Waktu zuhur udah masuk, kan antara 40 ke 400 ini kan kayaknya nggak mungkin lah secepat sholat zuhur itu selesai ya. Sholat zuhur lah dulu. Nah, selesai sholat zuhur balik lagi, paling banter masih nomor 60 ya kan. Gitu selesai gitu masuk asar nomor 100, sih nomor 400, paling banter siap sholat asar nomor 150. Masih sempat kita untuk membagi waktu kita tinggalkan sebentar supaya kita tinggalkan sholat, supaya kita mengerjakan sholat. Jangan gara-gara itu pula kita nggak sholat ya kan. Jadi perlu juga kecerdasan kita lah dalam melihat rentang waktu itu. Kira-kira aku dipanggilnya jam berapa nih dengan nomor yang sekarang dan nomor antrianku. Masih bisanya aku tinggal sholat dan dua. Nah itu dia. Kalau terkait dengan pemeriksaan, ya ini kan tadi ada kebutuhan mendesak, pemeriksaan kesehatan atau operasi. Maka kalau kita tidak memungkinkan waktu kita untuk kita tinggalkan waktu pemeriksaan itu sesuai dengan ketentuan tadi boleh. Misalnya
kita siasatin, kita atur waktu kita sebelum berangkat. Kalau memang misalnya sudah masuk waktu satu sholat, katakan zuhur, sholat zuhur dulu kita. Selesai itu langsung sholat asar, jamak takdim. Atau kalau misalnya kita ringkas lagi, qasarkan aja jamak qasar. Jamak qasar takdim ya. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Setelah itu, kalau seandainya selesai pemeriksaannya jam maghrib, udah terbebas ibu, kewajiban ibu melaksanakan sholat asar. Karena sholat asarnya sudah dilaksanakan waktu di sholat zuhur tadi. Nah, itu dia. Berarti ya paham ya. Tapi kalau misalnya kayak yang ngantri di tanah lapang tuh terima sembako itu nggak bisa jadi alasan, nggak pula kan? Karena masih bisa lagi ditinggalkan sebentar itu untuk kebutuhan sholat kita. Itu dia. Masuk. Ya. Laki-laki atau perempuan juga belum dapat waktu di bus, atau sudah waktu juga tapi kita masih di bus kan itu. Jadi saya bilang mendengar itu katanya kan gitu, dalilnya kita kan nggak tahu ya Pak ya. Ini kita harus niat dulu kita menjamak di dalam hati. Iya niat dulu. Nah, diniatkan dulu. Ya. Nah persoalan niat itu kan fil qalbi, di dalam hati. Maka misalnya contoh gini, jangankan di waktu masuknya itu, di dalam kita mau berangkat dari rumah, nanti aku niatkan aja lah sholat jamaah, itu kan sudah bagian daripada niat. Ya, itu udah niat. Nah, kalau persoalan yang itu memang benar. Misalnya kita niatnya jamaah akhir, ya jamaah akhir, masuk waktu zuhur, di situ kita niatkan dalam hati kita, aku akan melaksanakan jamaah akhir di waktu asar, itu boleh-boleh aja. Yang penting dilaksanakan sholatnya, jangan nggak dilaksanakan. Nah, itu makanya. Ya. Sudah masuk isya ya, oke ya. Masuk Ustaz. Mungkin ada lagi pertanyaan. Ayo silakan. Ini Pak, ada yang bilang kan waktu sholat itu kita kan takbir pertama, karena kita terikat ini katanya nggak boleh. Terus pada saat sujud pun karena kita kan sekarang Iya. Apakah sah itu sholat? Makanya pastikan mukena kita ini jangan melipat ke tangan. Kemudian pas sujud itu kan menghadapkan 7 anggota badan ke tempat sujud. Kening, termasuk hidung, kedua telapak tangan, dengkul, kedua dengkul sama kaki ini ya. Maka telapak tangan ini harus di sajadahnya, jangan ketutupan mukenahnya. Sama seperti kening juga begitu ya. Nah kemudian yang kemarin juga sudah kita jelaskan persoalan aurat perempuan ketika bermukena ya. Jangan sampai di sini dan ditaruh apanya mukenanya. Dan aurat nanti salah satu yang membatalkan sholat itu menampakkan aurat. Nah, itu dia. Maka bagaimana caranya? Ibulah yang harus bijaksana untuk mengatur keberadaan telekung supaya tidak menimpa telapak tangan kita. Baik Bapak Ibu, ini sampai di sini dulu Pak ya. Udah masuk isya. Ya, insyaallah malam Rabu yang akan datang awal bulan tuh Pak ya. Iya Ustaz. Tahun baru. Iya ya. Iya awal bulan. Insyaallah malam Rabu yang akan datang sesuai dengan jadwal kita bahwa di setiap malam Rabu pekan pertama kita supaya refresh menghadirkan Ustaz yang sudah kita sepakati, kita janjikan dan beliau sudah berkenan, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Zainul BDI yang akan mengisi kita. Maka sama-samalah Bapak Ibu kita ajak ya, siapa yang bisa kita ajak untuk mengisi masjid kita ini, meramaikan masjid kita ini dalam rangka
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.